Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penetration testing standar dari mata kuliah keamanan sistem yang diampu oleh Pak Aududin Nurkifli, STMCS, PhD. Lalu, daftar isi di sini yang pertama ada anggota kelompok, lalu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan dua orang, yang pertama Dini dan saya sendiri Nova Mirza. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Dini, kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya akan membahas mengenai pengertian dari penetration testing, di mana metode untuk mengevaluasi sistem keamanan perangkat atau komputer dengan cara mensimulasikan serangan cyber secara nyata. Nah, metode ini dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya yang disebut dengan pentester, di mana seorang pentester tersebut akan mencoba menemukan celah atau kerentanan dalam sistem keamanan. Kemudian, celah tersebut sudah ditemukan, mereka akan mencoba menyusup melalui celah untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Setelah itu, mereka menguji coba peran sebagai seorang hacker, di mana hacker ini akan mengambil alih kontrol untuk mencuri data atau privasinya. Uji coba ini pada dasarnya sangat membantu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui sekuat dan sejauh mana server perusahaan mereka rentan terhadap serangan. Dari hasil tes ini, pihak perusahaan bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi permasalahan terkait sistem keamanan perusahaan. Tujuannya sendiri tentu adalah untuk mengantisipasi adanya risiko eksploitasi data penting oleh pihak tidak berwenang. Selain itu, tes ini juga menjadi salah satu syarat sebuah organisasi atau perusahaan memenuhi standar keamanan yang sudah diatur oleh lembaga pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari penetration testing, di mana yang pertama itu ada gray box testing, di mana jenis uji coba pertama ini dilakukan dengan memberikan informasi terbatas tentang sistem yang akan diuji. Pentester akan mencoba untuk menemukan celah atau kerentanan dengan informasi tersebut. Nah, dengan kata lain, mereka akan berperan sebagai seorang hacker dengan sedikit informasi tentang celah sistem keamanan yang memungkinkan. Nah, yang kedua itu ada black box testing, di mana merupakan uji coba tanpa memberikan informasi apapun kepada pentester tentang server yang akan diuji. Jadi, seorang pentester berusaha mencari celah memungkinkan untuk disusupi tanpa tahu informasi tentang server tersebut. Berbeda dengan jenis sebelumnya, di mana pentester sudah tahu sedikit mengenai informasi sebuah sistem perangkat sehingga lebih mudah dalam melakukan aksinya. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada white box testing, di mana jenis ini memberikan informasi lengkap tentang server yang akan diuji coba. Seorang pentester akan diberi informasi mengenai sumber kode, infrastruktur jaringan, hingga shortcut sebuah jaringan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari penetration testing, di mana fungsi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu menemukan dan mengevaluasi celah sistem keamanan. Dengan mensimulasikan serangan cyber yang mungkin terjadi, perusahaan bisa segera mengetahui adanya celah pada sistem keamanan. Dengan begitu, Anda dapat langsung mengambil langkah sigap dan tepat untuk meningkatkan keamanan jaringan perusahaan. Sebagai contoh, penetration testing pada sektor finansial berfungsi untuk memastikan semua informasi riskan senantiasa terjaga. Nah, yang kedua itu ada memberikan solusi atas suatu permasalahan. Selama uji coba, permasalahan yang ada akan diidentifikasi dan dilaporkan hasilnya oleh pentester kepada pihak perusahaan. Dari hasil identifikasi tersebut, Anda dapat mencari solusi dan menentukan sistem yang tepat untuk menjaga privasi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan dari penetration testing. Sebelum
atau sistem yang sesuai untuk keamanan server, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui selama proses uji coba. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning, di mana tahap pertama yang perlu dilakukan oleh seorang presenter adalah merencanakan metode pengujian yang akan dipakai, memahami sistem keamanan server, hingga mengumpulkan dan mempersiapkan nama domain server. Tujuannya agar presenter mengetahui lingkungan sistem yang akan digunakan dan bisa menggunakan metode uji coba yang sesuai. Selanjutnya itu ada pemindaian atau scanning. Setelah rencana diatur dengan matang, berikutnya adalah memindai celah kerentanan pada sistem keamanan yang dituju. Proses ini biasanya menggunakan alat tambahan seperti service enumeration, code scanning, dan vulnerability scanning, di mana pentester akan melakukan dua cara untuk proses pemindaian, yaitu analisis statis dan dinamis. Nah, selanjutnya itu ada mendapatkan akses atau gaining access, di mana pentester yang sudah mengetahui celah keamanan yang memungkinkan untuk disusupi, mereka kemudian akan mencoba masuk ke dalam sistem tersebut. Mereka mencoba memposisikan diri sebagai hacker yang berusaha untuk mendapatkan akses penuh dari server perusahaan. Pentester akan memakai tools seperti injeksi SQL, cross-site scripting, dan backdoor. Yang selanjutnya itu ada mempertahankan akses atau maintaining access, di mana setelah pentester sudah mendapatkan akses penuh, ini saatnya mereka memantau apakah celah kerentanan yang ada bisa bertahan atau bersifat permanen. Jika disinyalir bahwa celah tersebut bersifat permanen, hal ini akan berakibat buruk bagi user karena hacker bisa menyusup lebih dalam hingga ke inti sistem. Nah, selanjutnya itu ada tentang mengenai pelaporan hasil atau reporting, di mana seluruh hasil pemindaian hingga pertahanan akses kemudian akan dilaporkan kepada perusahaan. Laporan tersebut berisi informasi terkait celah mana saja yang mudah disusupi, solusi terbaik, hingga rekomendasi sistem keamanan yang sesuai. Selanjutnya itu ada mengenai perbaikan atau remediation, di mana tahap terakhir merupakan proses solusi atau celah atau kerentanan sistem keamanan dengan memperbaikinya. Jika masih ditemukan bahwa server memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, server akan diuji coba kembali untuk memastikan keamanan jaringan telah ditingkatkan. Pada dasarnya, segala aktivitas digital yang berhubungan dengan jaringan dan internet perlulah untuk melakukan penetration testing. Nah, di mana Anda sudah mengetahui pengertian penetration testing itu sendiri hingga tahapan yang dilalui untuk mencapai dari sebuah solusi. Baik, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Penetration testing standards adalah pedoman untuk memastikan pengujian keamanan sistem dilakukan secara sistematis dan sesuai praktik terbaik. Tujuannya adalah mengidentifikasi serta memperbaiki celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Standar seperti OSP, NIST, SP 815, PTS, dan OSSTMM memberikan panduan dalam tahapan pengujian, mulai dari perencanaan, identifikasi kerentanan, eksploitasi, hingga pelaporan. Pengujian ini meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan kepercayaan, meskipun memerlukan sumber daya, ahli, dan kehati-hatian agar tidak merusak sistem. Penetration testing juga wajib dilakukan dengan izin dan mematuhi regulasi untuk menjaga etika dan legalitas. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke live demo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mentutorialkan cara menjalankan Kali Linux dari VirtualBox. Pertama, kita download dulu VirtualBox-nya. Di sini saya Oracle VirtualBox download. Lalu karena Windows, saya pakai Windows Host di sini. Oke, next saja, langsung install. Setelah itu open folder di sini. Nah, kita jalankan ya filenya tadi. Nah, next saja, ikuti langkahnya, accept dan seterusnya. Next juga.
kalau sudah seperti ini, finish saja, langsung launch Oracle-nya atau VirtualBox-nya. Oke, pertama di sini karena sudah download virtualnya, sekarang download file ISO dari aplikasi Kali Linux-nya. Nah, ini adalah webnya. Terus kita pencet saja install image, lalu ke bawah, install yang 64 bit, tergantung laptopnya atau device-nya. Nah, karena saya sudah download, di sini sudah ada filenya, saya cancel saja dan saya simpan di file manager download. Nah, seperti ini ya, ISO-nya sudah ada. Nah, terus langsung masuk saja ke VirtualBox-nya. Sini kita pilih new. Nah, kita kasih nama di sini, saya kasih nama Kali Linux. Lalu ISO-nya yang tadi setelah kita download, finish saja. Nah, sebelum masuk kita ada beberapa yang harus di setting, seperti ini memorinya mentok hijau saja semuanya untuk penjalanan aplikasi Linux yang maksimal. Langsung saja start di sini. Nah, kita pilih paling atas. Selanjutnya kita pilih Inggris aja, defaultnya sesuai keinginan. Lalu ini United States, American English, continue. Selanjutnya sini kita kasih nama, saya kasih nama Kali di sini. Lalu selanjutnya saya kasih nama Naufal Mirza. Lalu untuk full name-nya saya kasih Naufal Mirza. Ini harus kecil semua tulisannya. Nah, ini masukkan password dan jangan sampai lupa. Next saja. Next lagi. Ini juga next lagi. Next, lalu yes. Lalu ini checklistnya kayak gitu, lalu next, continue, yes. Lalu pilih yang bawah, continue lagi. Nah, tunggu dan masuk. Kita pilih paling atas ya, atau bisa didiamkan saja selama 5 detik. Nah, kita masukkan username yang tadi dan passwordnya. Setelah itu login atau enter. Nah, tampilannya kalau sudah masuk akan menjadi seperti ini. Saya akan sedikit perbesar untuk lebih enak sesuai keinginan. Lalu ini bisa di close juga. Nah, ini sebelum ke pembahasan ada beberapa yang mungkin harus diupdate dan diupgrade. Di sini kodenya seperti ini, sudo apt strip get update dan sudah apt upgrade. Nah, di sini yes saja, lalu enter, dan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya akan ke pembahasan inti penetration testing. Di sini pertama kita ke shell untuk mengecek dulu IP kita dengan cara IPA enter. Nah, bisa kita lihat di sini IP kita sini adalah 10.02.15 ya. Kita bisa cek juga IP sekitar sudo dengan sudo nmap sp 10.20 dan terakhir 0 ya, dan /24.
Di sini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, akan menampilkan seperti ini. Ini dari device lain dan ini juga device lain. Masih loading. Nah, ini adalah IP yang kita miliki. Saya miliki 10.02.15. Selanjutnya kita ingin masuk ke IP yang lain, yang 10, yang trainer 3, dengan cara seperti ini. Output.txt. Ini sudah ada, masih belum diketahui semuanya. 10 yang trainer 3. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke kita pin dulu. Setelah itu saya sini MSF console untuk masuk ke MSF ya. Nah, akan menampilkan seperti ini. Akan ada gambar-gambar random di sana. Nah, akan menjadi seperti ini. MSF6. Nah, kita di sini mau search Eternal Blue ya, untuk melihat device-device yang dipakai. Ada banyak di sini, ada target, ada Windows 8 dan seterusnya, tapi saya sini akan pakai yang nomor 24 ini dengan cara use 24 atau use 24. Dan seperti ini. Nah, kita akan lihat optionnya dengan cara show option. Kita lihat bisa kita lihat di sini. Air hostnya di sini masih kosong dan kita akan membuat air hostnya dengan cara set 2 maksudnya 10 dengan IP tadi. Oh ya, harus ini ya, salah kodenya, harusnya set air host dan pakai IP yang tadi kita inginkan 10, 02 dan 3. Oke, typo lagi di sini. Harusnya set air host 10.023. Enter saja. Nah, sudah masuk. Air hostnya kita cek lagi di show options. Nah, bisa kita lihat sudah ada air hostnya. Setelah itu kita ingin melihat kita run ya, apakah ini sudah masuk. Nah, kendalanya di sini tidak bisa masuk ya. Tidak, untuk IP saya sudah coba beberapa kali sampai IP 15 pun yang saya tidak bisa. Nah, harusnya kalau bisa berhasil kita bisa lanjut ke kita lihat dulu search Eternal Blue lagi, terus kita masuk ke device kita yaitu yang 0 ya, yang ini. Nah, ini adalah device kita langsung use 0 atau use 0, lalu show option lagi.
option. Nah ini errornya kosong. Nah ini hostnya yang kita miliki ya, yang terakhir dari 15, agar bisa pakai data orang lain di laptop gitu, di device kita. Kita ganti dulu errornya pakai yang tadi, yang terakhir 3. Run. Nah kendala lagi di sini, kendala awal yang tadi IP tidak masuk, akan merembet ke sini. Saya belum tahu caranya untuk ngehack seperti ini. Mungkin errornya juga sudah masuk. Saya pakai error yang ini, tapi tetap tidak bisa karena saya sudah cari tahu, ternyata tertutup ya, dan tertutup oleh firewall, jadi sudah aman. Saya belum tahu cara untuk membukanya. Kita coba lagi di sini beberapa kali, tetap tidak bisa. Coba pakai IP yang laptop saya juga tidak bisa, yang 215. Kita run, masih tidak bisa, tidak terkonek karena mungkin menurut saya ini keamanan yang cukup, jadi tidak bisa diretas seperti itu mungkin. Nah ini adalah yang benarnya. Sini errornya yang tadi, yang kalau yang saya 10.0.2 dan 3 di sini tutorial yang benar. Dia menggunakan 192.168.24. Nah kita bisa lihat di situ plus hostnya sudah vulnerable. Itu adalah contoh yang benar. Sini sudah masuk itu ke IP-nya. IP sudah masuk ke target tujuan. Nah, lalu search eternal blue. Lalu di sini use 0 tadi pakai device-nya. Lalu setelah itu kita show option lagi. Lalu errornya masih kosong, tadi kita tambahkan error hostnya dengan IP 192.168.1/24. Nah ini 23 ini device yang dipakai. Oke, set error host 192.168.1.24. Enter saja, lalu show option lagi. Apakah errornya sudah masuk? Ya, errornya sudah masuk di situ. Selanjutnya kalau seperti itu run saja. Nah ini adalah contoh yang benar, tidak ada yang keliru, akan menjadi meter seperti ini. Kita sudah masuk ke shell atau terminal dari device target atau device tujuan. Kita bisa lihat PWD-nya sini, CD sistemnya di sini, bisa juga lihat seperti file dan lain-lain, hashdom juga. Dan kita bisa di sini input shell, kita akan bisa masuk ke terminal target dari laptop atau device kita seperti ini, si Windows